setelah kami tanyakan, yang sebagian ternyata ada yang belum bisa motor kopling. Kemudian nanti kita juga latih bagaimana mereka melakukan slalom dengan angka 8 dan tikungan. Sebelumnya saya tidak pernah menaiki motor Hyper CC sebesar ini, namun berkat instruktur saya jadi bisa mengendalikan motor dengan CC sebesar ini. Ini ambilnya terlalu dalam, ambil di sini. Nah, ketika kalian muter balik ini susah. Di sini jadinya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Sobat Police Vehicle, kali ini saya akan memberikan materi berupa teori bagaimana cara mengemudi dengan teknik dasar untuk sepeda motor atau roda 2. Saya dan tim akan dibantu nanti. Mari saksikan sama-sama. Dan khusus pelatihan roda 2, karena ini juga pelatihan basic, sehingga perlu kita perkenalkan apa manfaat dari riding gear, yaitu perlengkapan seorang pengemudi motor. Ya dari helm, dari jaket, dari sarung tangan, kemudian celana, sepatu, dan sebagainya. Selamat pagi semuanya! Baik, kali ini akan diberikan materi roda 2 untuk materi dulu nih, teori dulu ya. Jangan tegang-tegang, Mat. Jangan tegang, nanti tegang malah nggak masuk materinya. Kita mulai. Nah, kita masuk ke posisi riding position atau posisi duduk yang benar pada saat kita mengendarai roda 2. Jadi, mungkin adik-adik sebelum-sebelumnya mengemudikan kendaraan roda 2 motor ini dengan seperti bentuk ini. Bentuknya tangannya tidak membentuk siku, sudut. Nah, saat seperti ini itu akan susah mengendalikan kendaraan ini. Ngerti? Tapi yang benar seperti ini. Ini kaki ini nempel, tangki, bagian pantat nempel di pojok tangki, kemudian tangan membentuk siku, bukan lurus. Saat seperti ini akan mudah untuk handling. Yang ini adalah F850 GS. Yang ini adalah R1200 GS. Jadi lebih berat juga. Dan motor ini digunakan untuk pengawalan baik pelayanan masyarakat, VIP maupun VVIP. Menaiki sepeda motor. Pak Nopi, naik sepeda motor. Yang pertama, kaki kirinya injek footstep, paling gampang. Tangan kiri pegang stang, tangan kanan pegang stang. Ya, setelah itu baru kita berdiri. Baru kakinya melingkar dan duduk. Baru kakinya turunkan semua. Itu cara naik motor. Ada yang tingginya 165 di sini. Nah, kalau 165, Anda naik motornya seperti, coba, kamu naik motor seperti biasa. Naik sini.
Jangan seperti tadi, seperti kamu naik motor biasa. Oke? Ya, turun. Coba naik footstep kakinya, yang kiri. Tangan kanannya pegang stang. Naik. Duduk. Turunnya sama, berdiri. Lebih mudah mana? Oke, ya duduk. Tepuk tangan buat siapa nih? Nah, itu yang saya bilang. Semua cara naik motor benar, tapi ada yang paling baik untuk kita. Kemudian ke bagian mesin, ke bagian torsi, bagaimana itu kita mengenal torsi, bagaimana kita mengenal horsepower, kemudian bagaimana cara kopling yang baik, bagaimana cara pengereman. Kita memberi sebuah pengetahuan dasar, benar-benar dasar basic untuk roda 2. Anda dengarkan ya. Begitu saya ngerem, saya tidak remas, bisa Anda dengar. Tapi begitu saya remas, ada perbedaan nggak? Begitu saya remas, itulah dia kenapa saya bilang harus diremas. Begitu kita remas, throttle itu akan nutup. Dimana begitu throttle Anda buka, akselerasi itu berjalan. Torsi itu naik. Ya kan? Begitu Anda tarik rem, ini dia masih bergerak terus. Masih mendorong. Akhirnya jarak pengereman Anda akan lebih jauh. Tapi begitu Anda tutup, remas, ini tidak ada dorongan sama sekali dari mesin. Nol akselerasi. Tinggal kamu rem. Ini yang dibilang pengereman yang lebih baik. Untuk kegiatan pelaksanaan pelatihan ini sebanyak 50 personil kita bagi menjadi 2. Karena setelah kami tanyakan, yang sebagian ternyata ada yang belum bisa motor kopling. Kemudian nanti kita juga latih bagaimana mereka melakukan slalom dengan angka 8 dan tikungan. Halo Sobat Polis Vehicle, sekarang kita masuk pada teori praktek mengendarai kendaraan roda 2. Sebelum kita menjalankan kendaraan, kita belajari dulu dasar mengendarai kendaraan, seperti cara menaiki, cara duduk, dan cara menjalankan motor dari posisi 0 sampai dia bisa jalan secara seimbang. Oke, ini ya. Ketika kalian mengendarai motor ini yang sudah dilengkapi dengan atribut polisi, ada strobo atau lampu berwarna biru, ada suara sirine. Nah, ingat, jangan manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalkan kalian mau buru-buru pulang aja, dinyalakan semuanya, nyalakan sirine. Ya, biar minggir, nggak ada gunanya itu. Contoh ya, nggak pakai gas, ya. Sampai tangan 2 nanti. Nggak ada yang membuka gas. Oke, dari awal pun nggak ada yang membuka gas ya. Paham ya? Hari ini kita akan melakukan pelatihan kendaraan roda 2 yang dimana akan dilakukan ada 2 teknik yang akan diberikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, teknik angka 8. Fungsi dari teknik angka 8 ini untuk melatih keseimbangan, melatih fokus, melatih rintangan apabila kita berkendaraan roda 2, apabila kita melakukan pengawalan, kita mendapatkan
rintangan atau jalan buntu. Disitulah fungsi angka 8 kita lakukan. Yang apabila ada pada saat rekan-rekan melakukan dinas rutin sebagai pengawal kendaraan roda 2, rekan-rekan melakukan pengawalan mengurangi insiden yang akan rekan-rekan lakukan. Pada saat ini saya mendapatkan tugas untuk melatih regu 3. Dari 50 orang, ada 12 orang yang tidak bisa sama sekali mengendarai kendaraan roda 2 yang menggunakan kopling. Setelah kita beri materi, kita uji, ternyata prospeknya seperti ini. Mereka bisa mengendarai kendaraan roda 2 dengan menggunakan kopling. Adapun materi yang kita ajarkan yaitu angka 8. Di mana angka 8 ini bisa diaplikasikan nanti pada saat mereka berbelok, pada saat mereka menambah kecepatan dengan mengoper gigi, ataupun mereka mendahului. Selanjutnya, setelah pelatihan menggunakan roda 2 dengan cc yang kecil, setelah ini saya akan menargetkan mereka bisa mengendarai roda 2 dengan cc yang besar. Jadi inilah prospeknya. Dari mulai nol tidak bisa mengendarai kendaraan roda 2 berkopling, sudah kita coba dengan kendaraan berkopling dengan cc kecil, kita naikkan, sudah kita targetkan ke kendaraan yang cc-nya lebih besar. Ya, naik, Gisang. 1. Setelah dinyalakan engine-nya, ya, posisi kopling hanya dibutuhkan pada saat mengurangi atau menambah kecepatan. Setelah jalan, perlahan dilepas saja. Paham? Biasakan kendaraan roda 2 gunakan rem bawah. Ya, jangan dibiasakan tangan digantung di sini. Pandangan tetap ke depan. Oke? Ya, nanti kalau sudah jalan pada saat mau tikungan, kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan. Kalau kalian beloknya ke kanan, tentu pandangan kalian akan ngikutin ke kanan. Jangan liatin ke bawah. Nanti kalau ngeliatin ke bawah pasti akan jatuh kamu. Oke? Siap. Bisa dilaksanakan? Siap. Oke, lanjut. Baik, dari awal kami telah diajari oleh instruktur, diajari teori, dan sekarang kami diajari ke lapangan atau dalam hal praktek. Sebelumnya saya belum bisa mengendarai roda 2, tapi setelah menerima instruksi atau saran dari instruktur yang sangat jelas, saya bisa mengendarai roda 2 dengan baik. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pelatih yang telah mengajari saya mengendarai roda 2. Pada praktek angka 8 ini perlu diperhatikan pandangan yang harus kita lakukan. Seperti berbelok, lalu pandangan tetap mengikuti arah berbelok yang kita akan lalui. Dan dari situ kita akan mengikuti arah dari yang kita lalui juga. Kita harus mengendarai motor dan kita harus mengendalikannya. Jangan kita yang dipermainkan oleh motor. Sebelumnya saya tidak pernah menaiki motor hiper-cc sebesar ini. Namun berkat instruktur, saya jadi bisa mengendalikan motor dengan cc sebesar ini. Dengan menggunakan teknik-teknik yang diajarkan oleh instruktur, itu sangat berguna bagi saya dan untuk kedepannya nanti. Setelah kita lihat semua, selama pelatihan ini berlangsung, baik teori, bahkan praktek, roda 2 maupun roda 4, kita sudah bisa menilai bagaimana mereka peserta menghadapi praktek roda 4 dan roda 2. Di roda 4, dari 50 peserta, 25
atau setengahnya itu belum bisa naik mobil. Dan 25 sisanya bisa naik mobil. Dan setelah pelatihan itu, yang tidak bisa naik mobil, bahkan sebanyak 12 peserta, itu tidak pernah memegang atau mengendarai. Dia belum tahu bagaimana mana yang kopling, mana yang rem. Jadi benar-benar sebuah pembelajaran dasar benar. Dan karena antusias mereka, semangat mereka, dan passion tentunya, mereka mulai bisa. Bagaimana maju mundur, bagaimana menyeimbangkan antara kopling dengan gas sehingga tidak mati mesinnya. Mereka sudah mulai bisa lah karena antusias mereka. Dan 25 peserta lainnya yang sudah bisa, mereka sudah mengerti cara parkir paralel, cara parkir serong. Dan di roda 2, kita bagi 2 juga. Kebanyakan mereka sudah bisa. Hanya kita bagi 2 karena ada beberapa peserta belum bisa menggunakan sepeda motor yang berkopling. Ini lebih mudah lah. Dan kebanyakan sekali mencoba sudah bisa, sudah mengerti. Dan mereka harus mencoba dulu. Dan karena antusias mereka, passion mereka, sehingga cepat bisa lah. Dan semua ini, pelatihan ini, kami mempertimbangkan ini bukan merupakan pelatihan basic, belum. Karena untuk masuk ke sebuah pelatihan mengemudi tingkat basic itu minimal seminggu lah, minimal seminggu. Nah ini hanya baru pelatihan pengenalan kendaraan bermotor dan pengenalan teknik dasar bagaimana mengemudi kendaraan motor yang baik dan benar supaya berkeselamatan di jalan. Dan diharapkan setelah selesai pelatihan ini, mereka juga harus mengembangkan potensinya sendiri. Mungkin belajar masing-masing. Selain itu, kami juga akan memprogramkan lagi untuk merencanakan supaya mereka ini masuk ke pelatihan mengemudi tingkat basic. Dan setelah mereka memiliki level basic, maka mereka akan kita latih lagi ke pelatihan tingkat intermediate. Dan setelah intermediate, diharapkan juga semakin ditingkatkan untuk potensinya harus mempunyai skill advance. Inilah ke depan adalah penerus-penerus kami sebagai Master of Trainer atau instruktur, dan mereka yang bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat atau pengguna jalan lain. Saksikan terus di NTMC Channel. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Saya AKBP Pramudjati dari Korlantas Polri. Mohon pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi.